Ya, teman-teman, kami sedang berkunjung ke SMA PKP di Jakarta Timur. Kami belajar mengenai bagaimana penerapan kurikulum Merdeka secara manajerial, secara teknis, dan juga yang kita sering tunggu-tunggu dan ingin tahu adalah mengenai bagaimana pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila di tingkat SMA. Ibu Kepala, kami ingin testimoni mengenai penerapan kurikulum Merdeka yang sudah dialami sekarang ini. Karena banyak teman-teman yang meragukan dan kurang yakin tentang penerapan kurikulum Merdeka ini, baik secara konsep maupun teknis. Menurut Bu Kepala, seperti apa? Sebenarnya untuk kurikulum Merdeka itu perlu sosialisasi, Pak. Nah, kalau dengan sosialisasi, mau nggak mau guru menjadi termotivasi, dan satu kita juga harus membuat gerakan-gerakan atau langkah-langkah yang pasti, yang jelas. Jangan sampai kita sekolah itu atau kurikulum Merdeka itu hanya sekedar brand, tetapi tidak ada dampaknya di sekolah itu. Oleh karena itu kalau saya di teman-teman semua setiap kegiatan tuh harus ada, sehingga nanti teman-teman itu menular ilmunya. Saya mengibaskan kepada komite pembelajar mengibaskannya kepada peserta didik dan kepada teman-teman guru. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang diberikan oleh sekolah. Oleh karena itu saya menyarankan untuk melaksanakan kegiatannya tidak ke guru fokusnya, tapi kepada kepala sekolah. Nah, kepada kepala sekolah semuanya, mulai dari kurikulum, mulai dari semua kegiatan, proyek dan kawan-kawan, kita kepala sekolah dulu yang tahu. Setelah itu kepala sekolah bersama dengan komite pembelajar membuat langkah-langkah bagaimana sekolah itu bisa menerapkan kurikulum Merdeka. Memang harus ada. Mungkin ada beberapa kesulitan ketika pertama kali menerapkan kurikulum Merdeka. Sebenarnya memang kepala sekolah dalam hal ini harus betul-betul bisa mencari partner untuk komite pembelajar. Karena komite pembelajar inilah merupakan cikal bakal untuk kita bisa menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah. Kalau saya tipsnya itu Pak, jadi kita bisa memilih mana sih kira-kira guru yang tepat diajak bisa bergerak cepat, karena kan kurikulum Merdeka itu geraknya cepat, regulasinya cepat sekali berganti Pak. Dan itu setelah kita bisa memilih, kemudian bisa mengajak orang-orang bekerja sama, insya Allah itu bisa diterapkan dimanapun. Kepada peserta iya, komite pembelajar iya, ke orang tua juga iya. Salah satu berkatnya adalah salah satu sosialisasi ke semua pihak, dan langkah-langkah yang kita berikan itu ada jelas. Setelah melaksanakan kurikulum Merdeka 2 tahun, ada perubahan apa yang kita bisa identifikasi baik pada lingkungan maupun anak-anak gitu? Pertama dari guru dulu ya Pak ya, karena guru merupakan ujung tombak untuk sebagai sarana untuk kurikulum ini terwujud gitu. Nah, guru-guru ini banyak sekali perubahannya. Pertama, mereka IT dekat harus melakukan keakraban dengan IT terlebih dahulu. Nah, dengan IT kemudian mereka juga bisa mengibasnya kepada teman-teman, kemudian baru kepada peserta didik. Jadi memang sudah perubahan Pak. Perubahan-perubahan yang kami lihat itu luar biasa. Jadi teman-teman itu mau nggak mau harus ekspresif, harus menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang berkaitan dengan regulasi yang ada. Cepat sekali regulasi berubah, selesai menyampaikan mereka juga berubah. Jadi itu harus dilaksanakan terlebih dahulu Pak. Jadi memang perubahan itu mereka lebih inovatif menurut saya. Kemudian yang tak kalah hebatnya adalah peserta didik. Ternyata mereka tidak kita duga lebih inovatif lagi dari Bapak Ibu gurunya. Ternyata Bapak Ibu guru dalam melaksanakan proyek itu terkaget-kaget. Saya pun menyaksikan pada saat proyek ketiga yang teknologi itu luar biasa. Anak-anak bisa mereka membuat, tapi mereka bisa menerangkan apa yang mereka buat. Sekaligus tentang rumus-rumusnya pun mereka bisa menguraikannya sedemikian rupa, sehingga memang betul-betul karya mereka itu tidak asal buat, tetapi memang mereka tahu cara-caranya, kemudian bisa menerapkan rumus-rumus yang mereka peroleh di dalam proyek itu. Itu yang membuat kita terheran-heran, kok bisa gitu. Itu yang inovasi-inovasi yang ada di sekolah. Sekolah juga kan mau tidak mau harus berpacu Pak. Kami misalnya harus ada anti perundungan,
Karena salah satu konsepnya itu kan harus anti perundungan. Kami membuat agen perubahan dan kawan-kawan sehingga mungkin pasti ada, masih ada. Karena saya tidak menutup kemungkinan bahwa bullying itu tidak ada, tapi meminimalisir terjadinya bullying. Kami membantu untuk minimalisir sehingga anak-anak itu nyaman di sekolah. Kami sudah membuat proses pengaduan dan kawan-kawan apabila ada anak yang merasa bullying. Ini semua pihak. Kalau respon guru pertama kali ketika melaksanakan kurikulum, apakah ada keluhan atau penolakan begitu? Sebenarnya kan gini Pak, pertama kali kan kami itu melaksanakan kurikulum Merdeka itu karena kami sekolah penggerak. Ya, saya selaku yang dites, kemudian harus melakukan pelatihan. Dari pelatihan itu saya yang mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru ini. Kalau ada nggak penolakan sepertinya, saya belum mendengar. Mereka blok nggak tahu di hatinya ya Pak. Tapi di dalam proses itu dilihat tidak ada penolakan karena mereka semua mendukung seluruh proses terlaksananya kurikulum ini. Jadi kalau yang menolak kan kelihatan Pak. Tapi kalau yang ini mereka semua melakukannya, semua prosesnya. Dan kita memang sebagai kepala sekolah harus pandai membuat tim. Kemudian tim ini gimana mampu bekerja sesuai dengan passionnya masing-masing gitu. Kan saya melirik Pak, mana sih kira-kira guru yang bisa dijadikan sebagai narasumber untuk modul ajar, mana sih yang bisa untuk proyek itu, saya mencari Pak, di mana kira-kira passion mereka yang pas gitu. Nah, kemudian saya menemukan orang-orang ini yang bisa untuk menerapkan kurikulum ini, sehingga mereka mudah mengimbaskannya kepada teman-temannya. Kalau dari orang tua? Mungkin sekedar bertanya, ingin memastikan bagaimana sih kurikulum ini berkembangnya di masa yang akan datang. Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada penolakan, cuma mereka ingin kepastian berkaitan dengan perguruan tinggi. Nah, itu pasti. Gimana nanti sekolah kan tidak ada penjurusan, sementara kan kedinasan dan kawan-kawan kan masih mintanya IPA atau IPS dan kawan-kawan. Nah, itu kan kami janjikan bahwa memang regulasi pemerintah mengikuti dengan kondisi yang ada. Pasti itu terjadi. Ini saya mau pesan untuk teman-teman yang belum melaksanakan. Kira-kira pesan apa yang ingin Ibu Kepala sampaikan kepada teman-teman, baik kepala sekolah, kepala madrasah dan guru-guru untuk segera memulai penerapan kurikulum Merdeka? Saya menyarankan bahwa kurikulum ini memang harus diterapkan secara menyeluruh di seluruh bidang. Makanya tadi saya bagi-bagikan, ada yang bagian kurikulum, ada yang bagian ini, sehingga mereka tahu fungsinya mereka di mana masing-masing itu ada. Jadi Bapak Ibu guru fungsinya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menerapkan modul ajar dari CP, ATP, kemudian menjadi modul ajar, itu yang menjadi fokus Bapak Ibu. Untuk kepala sekolah fokusnya lain, jadi semuanya kita fokusnya adalah sendiri-sendiri dan kita konsen kepada fokus kita itu sendiri. Saya pikir semuanya bisa berjalan dengan mudah. Kendala pasti ada, tetapi dengan kita komitmennya kuat, kemudian saling berkolaborasi. Jadi saya garis bawahi bahwa kolaborasi itu penting di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Kita bergerak serentak bergerak maju semuanya. Itu merupakan sebuah mutu yang memang kita laksanakan bersama. Jadi tidak sekedar mutu, tapi memang betul-betul kita laksanakan. Apa tadi? Bergerak serentak bergerak maju semua. Kita harus maju semua. Jadi semua bidang itu bergerak, entah peserta didik, kepala sekolah, kurikulum punya porsinya masing-masing, dan saya yakin dengan keinginan yang kuat untuk mewujudkan ini, insya Allah akan dimudahkan semuanya. Itu sudah kami buktikan di SMA PKP. Walaupun belum sempurna, tetapi yang mendekatilah untuk prosesnya kita lewati dengan cukup baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Saya menemukan hal-hal yang sebelumnya saya tidak terpikir juga tentang hal ini karena kalau kami kan tidak melaksanakannya. Betul. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, sama-sama.